Dan pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Reza Siregar pemirsa, dan kini kita menyaksikan langsung situasi di Tapos Depok untuk melihat di mana pada hari ini ada pelaksanaan makan bergizi gratis yang dimulai oleh pemerintah pada hari ini, dan di Tapos Depok ini ditinjau langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Nanti menunya apa kita akan lihat. Tapi untuk adik-adik pahami bahwa ini melibatkan. Ya, dan pemirsa, inilah situasi di salah satu sekolah yang berada di Depok, Jawa Barat, di mana Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meninjau langsung program makan bergizi gratis yang dimulai pada hari ini. Di sini dengan aman dan selamat. Karena kebersihannya harus terjaga. Ada ibu guru yang mengatur, ada kepala sekolah yang mengatur supaya dalam distribusi di sekolahnya juga bisa berjalan lancar. Ada pemerintah kota yang juga mendukung supaya program ini juga bisa dilaksanakan sesuai dengan sasaran. Sasarannya apa? Supaya adik-adik semua pergi, supaya sekolahnya bisa lebih konsentrasi, supaya nanti nilainya bisa lebih bagus. Jadi kalau sudah makannya makan bergizi, nilainya harus lebih baik ya. Jadi belajarnya harus lebih sering ya. Harus lebih rajin ya. Karena ini semua dikerjakan oleh banyak orang di bawah arahan Pak Presiden. Jadi jangan tidak digunakan, dimanfaatkan dengan baik. Menunya macam-macam, ada yang tahu menunya apa saja? Ya, nanti kita akan lihat sama-sama. Mari dari kami itu mewakili pemerintah sekali lagi, kami sekaligus mengawasi Bu Kepsek bahwa nanti makanannya kita akan lihat sama-sama, dan mudah-mudahan adik-adik senang sekali lagi supaya adik-adik lebih baik lagi belajar ke depannya, lebih menjaga kesehatan. Salam hormat dari pemerintah khususnya di bawah Presiden Prabowo Subianto kepada orang tua di rumah. Jadi nanti sampai rumah cerita hari ini dapat makan apa, menunya apa ya. Terima kasih dari saya itu. Ayo kita nanti sama-sama lihat menunya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita dengarkan pemirsa penyampaian oleh Menteri Komunikasi dan juga Digital Mutia Hafid kepada sejumlah siswa yang berada di Depok, Jawa Barat, dan saat ini sedang dibagikan makan bergizi gratis yang disimpan di dalam wadah makanan stainless steel. Satu lagi. Dan tadi dikatakan juga oleh Mutia Hafid bahwa harapannya dengan makan bergizi gratis ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh sejumlah siswa, dan berharap pesan ini disampaikan kepada orang tua masing-masing siswa yang berada di rumah. Adik-adik yang berani mimpin berdoa siapa? Terlihat juga ditemani Mutia Hafid ini ditemani oleh sejumlah jubir dari kantor komunikasi kepresidenan. Yang di belakangnya kawan-kawan. Seperti diketahui pemirsa, pada hari ini ada 190 SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur yang tersebar di 26 provinsi. Ya, inilah situasi saat ini di SDN Cilangkap 5, Depok, Jawa Barat. Sudah semua?
Allahumma barik lana. Selamat makan. Dikeluarkan sendoknya yang sudah diarahkan untuk dibawa. Bawa sendoknya. Sendok sama air minumnya. Nanti setelah makan, nasinya yang di dekat kita ya, yang mudah ya. Nah, ini nasinya. Ayo buka deh. Bang ini bang. Bang ini bang. Nasinya tidak dekat adik-adik supaya makannya gampang. Ayo silakan makan. Dan pemirsa, visual di sebelah kanan Anda, ini adalah beberapa jam sebelumnya, beberapa menit sebelumnya, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi meninjau langsung pendistribusian makan bergizi gratis di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Memang sejumlah pejabat pemirsa ini direncanakan meninjau pendistribusian program makan bergizi gratis, di mana diantaranya ada Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi, kemudian Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, kemudian nanti juga akan ada Wakil Kepala Kantor Staf Presiden M. Kodari di Pulau Gebang. Dan pemirsa, Badan Gizi Nasional ini telah menyiapkan sebanyak 190 lokasi dapur umum SPPG untuk program makan bergizi gratis. Di mana ini adalah gelombang pertama pemirsa, di mana nanti dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama ini jam 7 pagi untuk disantap siswa TK dan murid sekolah kelas 1 hingga kelas 3 yang Anda saksikan di sebelah kanan Anda. Sedangkan untuk gelombang kedua akan didistribusikan pada jam 9 pagi untuk siswa kelas 4 SD dan murid SMP yang akan disantap sekitar pukul 10 pagi seperti yang Anda saksikan di visual sebelah kiri Anda. Ya, kalau dilihat pemirsa, menunya hari ini di Halim Perdana Kusuma itu ada nasi, 1 buah pisang, ayam dan juga sayur. Silakan dimakan, langsung dimakan nggak apa-apa. Nanti dengan makanannya sudah lebih di sini, belajarnya harus bisa, lebih konsentrasi. Mudah-mudahan nilainya jadi tambah bagus. Dan sebagai informasi juga pemirsa, 1 SPPG atau dapur umum yang tersedia di sejumlah titik ini bisa memproduksi 3.000 hingga 3.500 porsi makanan untuk siswa sekolah, ibu hamil, serta ibu menyusui dan juga balita. Kalau dilihat secara detail pemirsa, menu yang diberikan pada hari ini ada ayam kecap, kemudian ada tumis buncis, 1 buah pisang dan juga 1 porsi nasi yang diberikan kepada siswa sekolah dasar. Oke, semangat ya semuanya ya. Ini ya.
Stop di mana bang? Bang, stop aja bang. Stop bang, Ayo, siap. Ayo. Nah, pot mana lagi? Yang depan jongkok ya. Aneh dulu. Mantap. Taruh aja di biar. Tarik aja. Dan untuk melihat situasi terkini, kita sudah tergabung dengan rekan Camar Haenda yang berada di Tapos Depok, Jawa Barat. Selamat pagi, Camar. Bagaimana situasi jalannya pendistribusian program makan bergizi gratis di sana? Ya, baik. Selamat pagi menuju siang Reza dan juga pemirsa. Benar sekali, tentunya hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya kick off hari pertama dalam implementasi program makan bergizi gratis oleh Pak Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan tadi kami juga sudah melihat ada sejumlah pejabat yang hadir, di antaranya adalah Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadzili yang sudah meninjau bagaimana proses dari peninjauan yang dilakukan. Ini dilakukan di 5 dapur yang ada di dapur umum yang ada di Kebayunan, Depok, Jawa Barat. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat seperti apa situasi dan kondisi yang ada di dalam dapur, di mana dalam satu dapur, Reza dan juga pemirsa, terdapat 40 karyawan yang mana ini dipekerjakan langsung dari masyarakat yang ada di sekitar Kebayunan. Kemudian juga dalam satu dapur terdapat 1 sampai dengan 2 ahli gizi yang nantinya akan memantau bagaimana dari menu yang disediakan setiap harinya. Nah, Reza, mungkin Anda melihat di layar kaca ini ada tali yang berwarna merah, kemudian ada tali yang berwarna hijau kekuning-kuningan. Nah, ini memang sengaja dibedakan Persamaannya, tapi juga di seluruh Indonesia ada 190 titik. Kita tadi lihat bahwa alhamdulillah berjalan lancar, mulai dari proses pengantaran makanan Bapak ya, penyiapannya, pengantarannya, sampai tadi distribusi dibagikan di dalam sekolah dan sekarang sedang disantap oleh adik-adik pelajar di SDN 5 dan 3 Cilangkap. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan, kemanfaatan tidak hanya bagi adik-adik yang mendapat makan gratis bergizi atau MBG, tapi juga bagi semua ekosistem yang membantu, karena juga pemerintah melibatkan UMKM dalam penyiapan makanannya. Kemudian tentu dibantu banyak pihak, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI yang juga membantu kelancaran dan lain-lain. Itu mungkin. Ada lagi? Tadi udah lihat menunya belum? Jadi pada prinsipnya makanannya tentu MBG ini ada nasinya, ada karbohidrat, ada sayur, ada protein. Menu juga tidak dibuat baku harus sama seluruh Indonesia, tapi ada standar-standarnya. Kenapa demikian? Untuk kita lihat kekuatan-kekuatan di lokal itu apa. Ya, jadi kalau memang di situ kekuatannya di peternakan ayam, maka yang diserap itu. Kalau memang ada ternak sapi, maka yang diserap itu. Jadi semuanya juga nanti kita lihat kearifan-kearifan lokal dari sisi menu makanannya. Ibu, hari ini kan sempat kami lihat ada beberapa kotak makanan di siswa itu ada yang perawatan kalau itu ayam dan ada juga porsinya ada berbeda. Apakah ini akan menjadi evaluasi Ibu untuk dari SPPG nantinya, Bu? Iya, jadi SPPG itu sekarang ada 190 sama dengan tadi titiknya. Akan terus ditambah, itu per hari ini akan terus ditambah, dan tentu ini hari pertama, jadi kami pemerintah sangat terbuka kepada masukan karena memang kita sedang hari pertama ini kita akan lihat evaluasinya. Kalau ada yang terlupa nanti kita ingatkan SPPG-nya, tapi ini hanya masalah teknis lupa saja, bukan karena ketidakcukupan bahan baku dan lain-lain. Saya pastikan ini hanya masalah lupa, nanti diperbaiki, human error aja, karena ini adalah satu SPPG itu menyiapkan untuk kurang lebih 4.000-5.000 pemanfaat, dan itu mungkin kasus seperti itu hanya sangat kecil, 1-2 saja. Kalau yang kita lihat hari ini di sini semuanya mendapatkan menunya dengan lengkap. Ibu,
Kalau Ibu bilang tadi bahwa setiap daerah tidak mempunyai menu yang sama ya, apakah berarti bahwa anggaran per porsi tiap anak Sama. Jadi tetap anggarannya sama, hanya untuk menu makanan kita sesuaikan. Termasuk juga lidah anak-anaknya mungkin beda ya di daerah apa mereka lebih suka makan apa dan lain-lain. Jadi menunya itu tidak dibuat baku, anggaran tentu sama, lalu menu melihat kearifan lokal, kekuatan UMKM di lokalnya apa, dan juga tentu selera anak-anaknya. Jadi Indonesia ini ragam masakannya juga banyak dari Sabang sampai Merauke. Kita nggak mau paksakan satu rasa untuk seluruh anak-anak di Indonesia. Jadi memang ini salah satu yang kita dorong untuk memang berbeda untuk kearifan lokal di daerah masing-masing. Ibu, satu lagi pertanyaan saya. Ini tentu saja ini hari pertama ya, dan masih terlalu dini untuk melakukan adjustment ya. Tapi dari hari pertama yang Ibu lihat ini, ada yang disampaikan menu yang kurang atau hal-hal lain. Menurut Ibu, evaluasi apa lagi yang akan dilakukan pemerintah nantinya? Tadi itu persentase yang kelupaan masuk itu cuma sangat sedikit, dan ini murni human error. Tapi kalau lihat alur mulai dari penyiapan sampai distribusi, alhamdulillah sampai on time. Karena itu juga satu hal yang penting, bahwa makanan diterima di jam yang tepat. Perjalanan tadi mungkin nanti Pak Dandim bisa ceritakan kalau proses dari SPPG menuju ke sekolah seperti apa. Tambahin Pak. Oh, boleh. Jadi untuk teman-teman media, proses memasak ini bahkan kita awali dari tadi malam. Tadi malam itu ibu-ibu, para pekerjanya sudah mulai memotong-motong sayuran, wortelnya. Kemudian sekitar jam 3 pagi, itu nasi sudah mulai dimasak. Jadi nasi itu fresh, betul-betul fresh. Dan kalaupun tadi ada yang terlewat ya penyampaiannya ya, jadi sangat memungkinkan, tetapi kemungkinannya kecil karena dalam penyiapan itu dia berantai. Contoh misalkan pos ini adalah pos nasi, kemudian geser ke pos sayur, geser ke pos buah, geser ke pos lauknya, ikannya. Sehingga kalau misalkan ada yang terlewat, itu kemungkinan akan diingatkan oleh pos berikutnya. Gitu. Jadi sudah berlapis-lapis. Tetapi kalaupun memang masih ada, saya pastikan itu human error. Jam 3 pagi ya nyiapinnya? Jam 3 pagi itu, kemudian jam 4 sudah mulai packing Ibu. Yang packing datang. Jadi prosesnya dari malam sudah datang. Kemudian dari jam 7 tadi selesai packing, kemudian dimasukkan ke mobil dan mulai distribusi. Nah kebetulan ini tadi kenapa agak terlambat, karena memang ini hari pertama. Saya juga merasakan Ibu tadi akhirnya kita membantu bagaimana mengikat. Jadi hal sepele seperti mengikat per 5 ompreng itu saja kalau orang yang tidak terbiasa tali temali itu sulit. Bahkan ini lepas lagi lah. Jadi pekerjaannya masih ada seperti itu. Nah ini adalah hal yang sangat wajar karena ini hari pertama dan tidak ada yang boleh pesimis, harus semuanya optimis gitu, semangat. Makanya saya tadi, ayo sini saya ajarin. Karena kalau tentara kan biasanya tahu tuh tali temali itu cara buat simpul ini gitu. Oh gitu ya Pak Dandim cara buatnya. Tadi dibantu ada dari TNI, Pak Babinsa, dan bahkan ada beberapa teman wartawan yang, Pak kami boleh nggak Pak mencoba? Boleh, tapi harus tutup kepala, pakai masker, pakai sarung tangan, dan pakai celemek itu. Akhirnya ikut nali, ngerasakan. Jadi teman wartawan saya sampaikan, kita bersedekah jariah ya. Karena apa? Peran kecil kita ini nanti akan dimakan anak-anak bangsa kita. Mereka akan jadi dokter yang pinter, mereka akan jadi pilot, mereka akan jadi menteri seperti menteri, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Kemudian mereka akan beranak pinak juga yang bermanfaat buat bangsa dan negaranya. Coba kita bayangkan, sedekah jariah seperti apa yang nanti kita dapatkan. Bahkan mungkin kita sudah mati, ketika mereka beranak pinak melahirkan anak-anak yang berguna, sedekah jariahnya masih ada. Dan itulah yang dilakukan oleh ibu-ibu para pekerja, mereka dengan ikhlasnya mengerjakan itu semua. Itu tambahan dari kami itu. PTO mau nambah Pak Ujang, silakan Pak Ujang. Izin Pak Deputi, Pak Kris, terima kasih teman-teman. Kami mohon doa restu semuanya. Ini program PHTC, program hasil cepat terbaik dari Bapak Presiden, tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak.
Insya Allah tadi saya pagi jam 7 sudah keliling-keliling ke dapur MBG, ke SPPG, luar biasa ya, Pak Dandim, Pak Raka, Ketua SPPG, menyiapkan semua yang dibutuhkan, kebutuhan makan bergizi gratis untuk anak-anak, khususnya di Tapos Depok ini. Yang kedua, ingin kami sampaikan bahwa program ini adalah program yang bersejarah pertama kalinya di Republik ini. Bapak Presiden punya perhatian khusus untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, agar memang tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan hidup kompetitif ke depan. Dan jangka panjangnya adalah kita ingin anak-anak Indonesia memiliki atau menghadirkan generasi emas di 2045. Dan sekali lagi butuh dukungan dari teman-teman, dari seluruh rakyat Indonesia agar program ini terus secara bertahap sesuai dengan target. Rencana kami di bulan Januari ini 3 juta penerima manfaat, dan mudah-mudahan di Desember nanti target kami juga tercapai, yaitu 15 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bu Menteri, ya kita semua berdoa, semua rakyat Indonesia berdoa, dan kita sudah menyaksikan bagaimana tadi masyarakat antusias melihat bahwa program ini cukup dinikmati ya, lalu juga digemari, dan kami sekali lagi membutuhkan dukungan dari semua rakyat Indonesia. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mudah-mudahan tadi program ini dari Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto betul-betul bermanfaat bagi anak-anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita. Sekali lagi selamat menikmati bagi adik-adik ya yang tadi begitu lahapnya sajian makan bergizi gratis di SD Cilangkap 05 ini. Bu Menteri, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman media. Terima kasih.